sehingga target para netizen HMI tanda kutip menjadi, maaf ini ya, bobrok kata para netizen. Tanggapan seorang Gilang melihat itu kondisi apa kira-kira? Kalau ketemu teman-teman HMI, pengucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam, Bung Gilang. Selamat malam. Sampai juga di studio kita ya. Alhamdulillah, Bang. Iya. Undangan dari abangnya apa namanya, podcast Bincang kita. Iya. Karena harusnya tadi kan bincang kita. Cuman sudahlah, kita karena di Jambi. Siap. Pakai O. Biar natural Jambinya sedikit. Yang kita jual tetap NKRI-nya. Siap. Ya kan? Baik. Kebudayaan ya, Bang ya. Iya, bincang kita. Harusnya kan bincang kita. Iya. Tapi kita sisipkan sedikit kejambian kita. Karena Benar. kita berada di Jambi ya. Di Jambi. Nah, baik, Bung Gilang, hari ini luar biasa saya ucapkan terima kasih sudah mampir di studio kita ya. Ini cuma kita mau berbincang-bincang santai, pastinya terkait menyikapi dikatakan insiden, ya seperti itulah. Semacam itu ya. Di mana beberapa hari kemarin itu bahwasanya senior kita lah ya. Iya, benar. Senior kita dari Himpunan Mahasiswa Islam yang hari ini dia juga menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 4. Siapa yang tidak kenal beliau, yang memang tupoksinya mengurus tentang lingkungan hidup. Benar. Dia seorang pecinta lingkungan. Lihat gerilyanya di YouTube, channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi itu ternyata membawa sebuah cerita tentang banyaknya kemaslahatan umat di dalam itu. Benar. Karena gerakan-gerakan sosialnya ini ya. Benar, Bang. Menyangkut demikian, Bung Gilang, kemarin kan ada adik-adik kita juga atas nama Yuda menyamperin atau memprotes saat Kang Deddy bersih-bersih di pasar, salah satu pasar ya di Purwakarta, ternyata menjadi pusat perhatian publik, ya kan, sehingga tergiringlah sampai hari ini belum ada kesudahannya. Ya. Dan bahkan hari ini juga Kang Deddy terus melakukan aktivitasnya menyelusuri, ya kan, jejak-jejak Yuda itu sendiri, mulai dari kampusnya, ya kan, mulai dari sekretariatnya hingga ke kampung, ke halaman si Yuda ini pun ditelusuri oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa. Benar. Kita tidak tahu di balik ini apa maksud tujuan Kang Deddy, ya kan? Apakah memang ingin menjalin silaturahmi lebih erat lagi, kita nggak tahu ini, Bung Gilang. Ya. Nah, maka dari itu saya coba diskusi sama Bung Gilang selaku kader HMI hari ini yang juga menjabat selaku ketua ya. Periode kemarin saya, Bang. Periode kemarin. 2017-2018. Artinya senior lagi ya di atas ketua yang hari ini ya. Iya, benar. Tapi setidaknya cukup mengenal tentang HMI seperti apa, Bung Gilang kan? Cukup mengenal karena alhamdulillah saya pernah diamanahkan sebagai ketua umum HMI. Wah, luar biasa. 2017-2018. Luar biasa. Itu luar Begitu, Bang biasa. Idris. Itu dia Gilang, teman kita ya. Selaku tokoh muda juga, tokoh inspirasi muda yang bergelut di Himpunan Mahasiswa Islam. Ini hari ini bersama saya, kita coba berdiskusi ya, Bung Gilang. Siap. Karena ini kita panjang lebar tadi barusan, coba mungkin saya tanya langsung Bung Gilang nih, menyikapi kejadian itu leh. Oke, baik Bang Idris. Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang belakangan ini kita saksikan di Purwakarta yang lagi Hangat-hangatnya ya. Bagaimana Kang Deddy ketika beliau turun ke dapil beliau di Purwakarta dan berkunjung di beberapa tempat, yaitu salah satu di pasar. Iya, iya. Pasar yang ada di Purwakarta, salah satu pasar tersebut.
Memang Kang Deddy sendiri secara personal beliau juga salah seorang alumni himpunan mahasiswa Islam pada era 90-an kalau saya tidak keliru. Dan Iya, iya. kalau tidak keliru beliau juga pernah menjadi mantan ketua umum HMI cabang Purwakarta pada saat itu, Bang. Iya, iya. Jadi secara personal beliau adalah alumni himpunan mahasiswa Islam. Nah, akhir-akhir ini peristiwa beliau ketika berkunjung di pasar mendapat kritik ya. Saya pikir ketika beliau sedang bersih-bersih di pasar tersebut. Yaitu dengan salah seorang yang dikatakan sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, kader dari Purwakarta. Nah, sempat terjadi dialog di pasar itu. Di sisi lain Kang Deddy, menurut hemat saya beliau memberikan sebuah pendidikan politik. Bagaimana kesadaran dari masyarakat yang berada di pasar itu bahwa kebersihan itu bukan hanya diatur dalam regulasi yang sifatnya teknis maupun hierarki struktural. Betul, betul, betul. Nah, beliau ingin mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah tugas semua orang di mana mereka bertempat. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua juga yang menjadi bahan dialog oleh Yuda sendiri, yang beliau juga selaku kader himpunan mahasiswa Islam, saya pikir benar juga. Menurut regulasi ada dinas terkait seperti dinas kebersihan Iya, iya. atau sebuah lembaga kebersihan yang ada di pasar tersebut, yang kemudian juga bisa langsung diperintahkan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pasar tersebut. Di sisi lain menurut regulasi dan sebuah sistem pemerintahan hierarkinya, Yuda benar bahwa tidak harus Kang Deddy yang membersihkan itu. Ya. Kemudian secara literasi Kang Deddy juga tidak salah dalam hal ini. Beliau ingin memberi contoh yang baik terhadap masyarakat Betul, sekitar. betul. Menurut saya seperti itu sih, Bang Idris. Karena Kang Deddy sendiri memang pecinta lingkungan ya. Ya, beliau pernah menjadi aktivis buruh juga, aktivis pekerja, sekaligus aktivis HMI juga pada saat itu kan. Hanya Jadi konstituennya mungkin dia menggunakan jabatannya, Ya, bagaimana dia turun, bentuk rasa kepeduliannya mungkin begitu ya. iya sepakat Bang. Karena saya pikir apakah ini reses atau apalah namanya yang kemudian biasa disebut orang. Jadi kalau kita perhatikan beberapa dewan yang reses itu kan hanya teknis, seminar, kemudian mengumpulkan banyak masyarakat, berpidato, Duduk-duduk di tenda-tenda. duduk di tenda-tenda. Tapi ini adalah sebuah peristiwa yang menarik dari Kang Deddy bahwa Kang Deddy ini terjun memberikan contoh seperti itu, sampai mau memungut sampah di parit-parit seperti itu. Nah, ini yang menjadikan hal yang beda dibandingkan, saya kira ya, dibandingkan dewan-dewan yang lain yang memang melakukan perbuatan di konstituen dia seperti itu. Ya baik. Itu dia Gilang ya tanggapannya ya hari ini. Wah luar biasa. Tapi Gilang Ya. ingin tanya. Siap. Ini kan sudah menjadi sorotan publik. Ya, Ya. benar. Luar biasa ini berkecamuk dan berkecamuk terus ini nih. Nuansanya mengkritisi. Maaf ini. Sehingga target para netizen HMI tanda kutip menjadi, maaf ini ya, bobrok kata para netizen. Tanggapan seorang Gilang melihat itu kondisi apa kira-kira menyikapinya? Jadi setiap orang itu memiliki asumsi itu yang saya pikir multitafsir. Multitafsir. Setiap orang berpendapat tentu atas dasar sudut pandang mereka sendiri. Ada yang berpandangan seperti itu, kemudian ada juga yang berpandangan baik. Iya, iya, iya. Mungkin saya ingin menjelaskan kepada Bang Idris terkait Kang Deddy nih yang pernah berkunjung di sekretariat HMI mungkin. Coba, ya. Ya kan? Ya sampai mohon maaf buka pintu, Ya. ternyata keluar dengan logo-logo HMI-nya. Ya, Dan jadi polemik bagi teman-teman ya di HMI. Jadi sorotan. Kira-kira gimana? Jadi kalau pada prinsipnya saya juga pernah ber-HMI, seperti itu kan. Ya. Jadi
komunikasi secara internal maupun komunikasi eksternal itu sudah biasa kita hadapi. Ya. Baik itu kritik dari dalam maupun kritik yang dari luar ke dalam himpunan itu sendiri. Jadi saya pikir di setiap sekretariat itu pasti itu anak-anak HMI itu Bang kalau sudah diskusi itu sampai pagi. Oh, memang kebiasaan Ya, gitu ya. malam ketemu subuh itu berdiskusi membahas terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana memperbaiki sistem perkaderan yang ada di internal juga, kemudian seperti itu evaluasi. Nah kalau terkait beberapa hari belakangan ini ketika Kang Deddy berkunjung di Sekre. Sekre, Mm-mm. sebenarnya bagi saya beliau rindu mungkin beliau untuk hadir di sekretariat. Bang, seperti itu kan saya pikir beliau hanya berkomunikasi untuk ini aja apa namanya itu kalimat itu Iya. bertegur sapa dengan adik-adik di HMI. Mungkin jalannya seperti itu Jalannya ya. seperti itu. Dan saya pikir itu hal yang biasa seorang abang itu menasehati seorang adik dalam Iya, satu iya, himpunan iya, Bang, iya. begitu ya. Wakil artinya ini lagi. Artinya Kang Deddy rindu dengan sekretariat itu ya. Sekretariat itu. Walaupun insiden bermula awal Ya, pertemuan tapi luar biasa. luar biasa. Itu Gilang. Dan hari ini yang kita lihat progres demi progres yang dilakukan oleh Kang Deddy ya. Tidak hanya ke Sekre, tapi ke kampung halaman. Sehingga dia tunjukkan dedikasinya menyapu, membersihkan lingkungan itu. Iya. Ini luar biasa. Saya bingung sedikit, pandangan Gilang sendiri, sebenarnya apa tujuan Kang Deddy melakukan itu sehingga ke kampung halaman? Saya pikir beliau adalah salah seorang anggota DPR RI Bang. Yang pertama kan, Ya. Komisi 4 yang memang berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan kinerja dia di lapangan. Terkait tentang kebersihan, karena beliau juga menyangkut satu bidang itu lingkungan hidup. Bagaimana dia kemudian memberikan pemahaman, penyadaran terhadap masyarakat di sekitar tempat beliau itu untuk bahwa kebersihan itu adalah sebuah bentuk yang harus dicontoh seperti itu. Islam juga mengajarkan seperti itu bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Iya. Jadi tidak harus menunggu sebuah kita katakan lembaga terkait untuk membersihkan. Ketika kita berjalan ada kotoran, Siapapun itu, siapapun itu saya pikir Pak. tidak harus menunggu Tidak kewenangan. harus menunggu kewenangan yang lain. Dan saya sangat memberikan atensi yang baik terhadap beliau Bang dalam hal tersebut. Terlepas itu persoalan politik beliau dan itu sebuah pendidikan politik yang tidak semua orang memiliki itu saya pikir. Dan mampu mengerjakan itu. Dan mampu mengerjakan itu. Terlepaslah itu bagian daripada membangun citra beliau sebagai sosok seorang pemimpin seperti itu Bang. Memang lingkungan memang dikuasainya ya. Apalagi tidak salah pernah ke Jambi beliau ya. Kalau saya tidak keliru itu beberapa bulan yang lalu atau tahun belakang ini pernah ke Jambi, ke daerah Tanjung Jabung Barat kalau nggak salah. Itu melihat kondisi apa kalau nggak salah persoalan limbah apa Bang yang kemudian masuk ke sungai di kawasan Iya. tempat masyarakat. Terakhir juga saya lihat di Gentalaras juga melihat kondisi air Sungai Batanghari. Benar. Ini luar biasa Kang Deddy. Jadi teman-teman jangan salah ya menafsirkan sosok seorang Kang Deddy. Itulah yang disampaikan oleh teman kita, adik kita, saudara Gilang. Ini hanya sebuah fenomena perspektif aja untuk kita semua pastinya. Toh buktinya cinta lingkungan bukan di Pulau Jawa saja ya. Bahkan pernah ke Jambi beliau, Tanjung Jabung Barat. Benar. Dan ke Jambi ke Jambi juga pernah begitu ya. Iya. Dan mangkal di jembatan Gentala Aras. Yang dipikirkannya apa? Lingkungan seperti itu. Benar. Jadi Bung Gilang, Iya. ini sampai hari ini kan Kang Deddy jalan terus itu menelusuri. Tadi kita lanjut lagi ya. Sampai ke kampung halaman. Dan juga belum bertemu dia sampai hari ini, saat ini, detik ini Yuda tersebut. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah ada
istilah silent operasi atau gimana? Anda mau bertemu atau gimana? Ya, jadi saya kira saya tidak tahu pasti karena juga kemudian saya tidak melakukan komunikasi dengan Kang Deddy. Kemudian saya juga tidak membangun komunikasi dengan Yuda sendiri. Namun ya normatif sajalah saya pikir Bang kan seperti itu. Hal yang saya pikir ya harapannya sih apakah si Yuda yang bertemu dengan Kang Deddy atau Kang Deddy yang bertemu dengan Yuda, atau mungkin ada beberapa pihak yang ingin mempertemukan mereka dalam hal bagaimana bisa dimediasi dan persoalan ini cepat selesai. Namun di tengah-tengah persoalan seperti ini saya pikir menjadi ruang-ruang positif untuk ada sebuah diskusi publik seperti itu yang membahas tentang bagaimana antara kesadaran membentuk sebuah kesadaran personal, kemudian kaitannya dengan sebuah regulasi. Saya pikir dua hal itu menjadi ruang publik kita untuk berdiskusi bagaimana gitu kan, karena masyarakat juga perlu dijadikan sebuah peran, bukan harus dinas terkait saja. Saya pikir seperti itu. Sudah berapa banyak yang menanggapi insiden itu adik-adik kita dari HMI? Saya pikir adik-adik di HMI sangat aktif di media sosial Bang, dan mereka sudah mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut. Saya kira seperti itu. Apalagi kalau anak-anak HMI ini Bang, ketika buat berita ini udah kemana-mana seperti itu kan. Cuman baru kok diam gitu ngilang ya. Mungkin ruangnya belum dibuka. Diskusi ini, Bang. Belum ada yang memancing, belum ada yang memulai ya. Benar. Ketika dimulai mungkin baru muncullah. Ya, namanya baik mungkin terjadinya komentar positif, dialog positif, kita nggak tahu ya. Benar Bang. Kalaupun terjadinya pro kontra itu hal luar biasa. Lumrah. Hal yang lumrah ya. Oke, Bung Gilang, kelanjutannya ini kan menjadi pembelajaran tentu buat kita semua ya. Mungkin tidak di kalangan mahasiswa, mungkin di masyarakat biasa. Nah, Ya kan, bahwasanya kejadian yang terjadi beberapa hari kemarin antara Kang Deddy dengan siapa Yuda, itu momok sebenarnya Pak untuk masyarakat. Kira-kira ada pencerahan mungkin dari Bung Gilang seperti apa? Bagi saya ini adalah sebuah hikmah Bang, saya pikir sebuah hikmah di mana terjadi peristiwa yang saya pikir bisa menyerap sebuah inspirasi dari publik, di mana di satu hal seorang Kang Deddy mewakili DPR RI dari Komisi 4, kemudian yang kedua adalah seorang Yuda, seorang aktivis HMI. Di tengah situasi dan peristiwa ini akan menjadi pelajaran bagi semua, baik itu aktivis mahasiswa, baik itu masyarakat biasa, baik itu orang-orang yang memang berprofesi lain, bahwa media publik harus dijadikan sebuah narasi yang positif, baik itu dalam hal kebersihan, kemudian dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan banyak orang, dan itu menjadi sebuah penyadaran. Saya kira seperti itu Bang. Gitu aja. Iya. Itu luar biasa. Pentingnya sebuah kebersihan gitu. Penting, sangat penting berarti sebuah kebersihan itu ya. Kebersihan itu peristiwa yang sangat penting. Ada pesan-pesan untuk Kang Deddy? Pesan dari Kang Deddy, Assalamualaikum senior. Beliau ini Kang Deddy itu saya pikir senior di HMI. Justru dengan peristiwa ini saya banyak belajar Bang. Banyak hal yang bisa saya ambil dari beliau. Saya lebih aktif melihat podcast beliau di YouTube, dan beliau sangat aktif dan sangat atensi penuh terhadap masyarakat kalangan bawah. Saya kira seperti itu Kang Deddy. Prinsip-prinsip sebuah nilai yang memang fundamental beliau itu yang lakukan. Artinya kita beri aplaus dan kita beri support untuk Kang Deddy ya? Iya, sangat apresiasi lah Bang. Saya pikir bukan hanya saya sendiri, semua orang harus mengapresiasi tindakan beliau. Iya. Untuk Yuda. Buat Yuda Pak. Adinda Yuda, semoga ini sebuah dialektika sosial yang kemudian ini sebuah pelajaran, saya pikir. Pelajaran bagaimana sosok seorang Yuda merespon ini, baik itu positif, ada nilai positif, ada nilai negatif, dan itu adalah sebuah bagaimana Yuda harus memang struggle Bang dalam peristiwa ini.
akan menuntut individu dia agar lebih kuat, saya pikir. Sebenarnya ya. Sebenarnya terhadap situasi. Dan tidak perlu hilang dari peredaran ya. Saya pikir, saya tidak menjawab beliau hilang atau tidak hilang. Mungkin Artinya mau tanda kutip ya. Maksudnya peredaran apakah menyimpan rasa tidak enak atau memang down, kecil hati seorang Yudanya. Ini yang terjadi. Kok kemana dia setelah itu? Sementara Kang Deddy leluasa menelusuri keberadaan mungkin ya. Itu kan menelusuri keberadaan si Yuda. Sampai mau bersih-bersih ke kampung halaman begitu. Saya pikir begini Bang. Gimana? Saya ketahui anak-anak atau kader-kader HMI ini beliau sangat mengedepankan objektivitas daripada hanya sebuah perasaan suka tidak suka, saya pikir. Gitu ya. Karena objektivitas adalah sesuatu yang lebih inilah dikedepankan, saya pikir. Sekira seperti itu, Bang. Jadi jangan takut harusnya Yuda semangat dong gitu Semangat, harus semangat. Jangan minder gitu ya. Jangan minder. Iya, ketika itu memang sebuah kebenaran yang menurut dia adalah peristiwa yang objektif, ya maju terus, saya pikir. Artinya Kang Deddy juga selalu terbuka terbuka untuk Yuda dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Benar. Ada lagi mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Jambi atau apa? Untuk masyarakat Jambi, terkhusus kawan-kawan aktivis, bahwa mari kita memulai sebuah hal-hal yang kecil. Hal yang kecil seperti ketika kita berjalan melihat sampah, ya kita bersihkan. Kita bersihkan. Karena kebersihan itu bukan hanya mendidik kita dalam hal halaman sekitar kita harus bersih, dari diri kita juga harus bersih. Dari diri kita juga harus bersih. Luar biasa. Seperti itu. Baik, Bung Gilang, waktunya. Siap. Sudah mampir sini. Ini sudah mewakili dari teman-teman baik dari himpunan mahasiswa Islam ya, bahkan mungkin seluruh mahasiswa di Indonesia yang ada di Indonesia ini, barangkali seperti itu. Ini kita plus ya teman-teman, untuk Bung Gilang berani tampil di studio kita, berbincang terkait sebuah protes yang dilakukan oleh adik-adik kita kemarin terhadap Kang Deddy. Ternyata ini lain yang menjadi perspektifnya. Di sini terjadilah bagaimana sebenarnya ini adalah pelajaran yang tentu kita sepakati dari sana menjadi hikmah untuk buat kita semua. Dan memang itu harus kita lakukan ya. Benar, Bang. Tidak harus menunggu kewenangan. Ya, tapi alhamdulillah ini baru di Jambi, saya pikir, Bang. Ya alhamdulillah di podcast Bincang Kita ini kita bisa membuka ruang-ruang. Saya pikir yang hari-hari ini lagi hangat. Iya. Mudah-mudahan kedepannya amin. Podcast ini terus continue membangun hal-hal narasi-narasi yang saya pikir ada literasi. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Mudah-mudahan, Bung Idris. Kalau begitu subscribe dong, sampaikan teman-temannya. Jangan lupa teman-teman semua yang ada dimanapun, mari kita subscribe podcastnya dari Bincang Kita. Mudah-mudahan Bincang Kita ini selalu menjadi podcast nomor 1 di Provinsi Jambi. Amin. Dan mudah-mudahan ini selanjutnya harus mengundang beberapa tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh yang saya pikir bisa membangun Jambi ke depannya, Pak. Amin. Siap. Kita laksanakan itu, Winta. Baik, selamat malam, Bung Gilang. Selamat malam, Bung Idris. Ya, mudah-mudahan Bincang Kita ini semakin mantap. Wah. Oke, kalau gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.